Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'du. Jamaah Bias TV dimanapun Anda berada, kaum muslimin wal muslimat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufik dalam aktivitas kita sehari-hari. Ada sebuah pertanyaan yang masuk ke meja redaksi. Seorang istri bertanya, Ustadz, jika ada seorang suami yang mengatakan bahwa telah bercerai dengan istrinya kepada orang lain tanpa sepengetahuan istrinya, lalu bagaimana hukumnya suatu saat istri mengetahui bahwa suaminya telah menceraikannya di hadapan orang lain dan itu dibuktikan dengan apa? Dengan bentuk rekaman. Apakah tolak atau cerai suami tadi jatuh, sah ataukah tidak? Kaum muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Pertama yang kita harus lihat bersama adalah seorang wanita itu kehormatannya sangat dimuliakan dalam Islam. Bahkan seorang pria yang ingin menghalalkan hubungan suami istri dengan wanita yang sebelumnya asing, dia memakai sumpah dan dia telah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum bi furujihinna, kalian telah menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan apa? Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Maka perhatikanlah tata cara bermuamalah dengan mereka. Oleh karenanya dalam agama kita yang mulia yang komprehensif ini, pembahasan tentang keluarga adalah sebuah pembahasan yang penting, termasuk dalam akhwalus syakhsiyah terjadinya tolak, pernikahan, perceraian atau rujuk. Oleh karenanya berhubungan dengan talak ini, maka telah datang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasun jidduhunna jiddun wa hazlahunna jiddun." Ada 3 perkara yang serius dan bercandanya dianggap serius semuanya. Apa itu an-nikah, at-talaq, wa-raj'ah? Pernikahan, perceraian dan kembali, ruju'. Apa ini maksud? Maka kalau ada kata tolak atau dalam bahasa Indonesia kata perceraian terjadi sorih, jelas kata perceraian, terserah mau bercanda main-main dengan niat atau tidak, tapi katanya jelas perceraian, tolak, maka telah jatuh talaknya. Sekalipun tolak ini tidak di hadapan istri, tapi di hadapan orang lain. Seperti ungkapan, saya telah menceraikan istri saya, saksikanlah. Maka ini menjadi perceraian yang sah dan tidak harus di hadapan hakim. Inilah hukum agama dan inilah ajaran Islam yang mulia menjaga kehormatan wanita. Jangan main-main. Jangan main-main. Maka ini hukum pertama. Hukum kedua, kalau kata perceraian itu hanya bentuk kinayah, kiasan, seperti istri saya sudah pulangkan ke orang tua. Atau istriku pulanglah ke orang tua, nggak usah datang-datang kembali lagi. Ini ada kiasan. Maka kiasan ini masih ingin atau butuh kepada tafsiran yang lain. Butuh niat. Kalau yang dimaksud tadi kata kiasan yang diungkapkan, memang niatnya ingin menceraikan istrinya, maka jatuh talak. Kapan niatnya ini? Ini biasanya di hadapan hakim, di pengadilan agama. Maka itu butuh niat. Kalau niatnya memang menceraikan, maka jatuh talak. Kalau tidak, maka tidak jatuh talak. Jadi ada 2 hal yang hendaknya kita perhatikan. Kalau kata perceraian itu jelas, tidak samar-samar, orang yang diajak bicara itu paham yang dimaksud adalah cerai, maka jatuh talak dengan sendirinya, tidak harus di hadapan hakim. Dan inilah hukum Allah yang harus diagungkan. Tetapi ketika ungkapan cerainya itu samar-samar, tidak jelas, masih ambigu, memiliki 2 makna, atau bisa makna cerai atau maknanya tidak, maka ini butuh niat kepada sang suami, apakah dia menceraikan atau tidak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kaum muslimin. Maka hati-hatilah, ada hukum-hukum tertentu yang betul-betul kita harus memperhatikan dengan baik sehingga penyesalan tidak datang pada bagian yang terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya
Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.